Halo dulur, selamat datang di Manchester United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa update terbaru dari Manchester United. Ada beberapa berita baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Melansir dari The Athletics, kontrak kerjasama antara Manchester United dan Sir Alex Ferguson untuk peranan kedutaan telah dibatalkan oleh kedua belah pihak. Kontrak ini bernilai jutaan pound sterling dibatalkan sebagai bagian dari program pemangkasan pengeluaran yang didorong oleh Ineos. Dalam pertemuan tatap muka di Old Trafford, Sir Jim Ratcliffe memberitahu Sir Alex Ferguson bahwa Manchester United tengah berupaya mengurangi pengeluaran dan tidak siap untuk meneruskan kesepakatan kedutaan yang telah ia miliki sejak ia pensiun. Hal ini disebut sumber internal diselesaikan secara damai, di mana Sir Alex akan tetap menjadi direktur non-eksekutif di klub dan dipersilahkan untuk menghadiri laga seperti biasa. Keluarga Glazer sebelumnya telah merasa puas untuk menyetujui pembayaran kepada Ferguson, di mana mereka telah percaya bahwa sebagian besar pendapatan yang terus dihasilkan klub adalah berkat kerja keras dan warisan Ferguson. Oleh karena itu, keluarga Glazer merasa tidak keberatan jika Ferguson diberikan kesepakatan kedutaan jutaan pound sterling pasca ia pensiun. Ferguson sendiri tidak pernah bergabung dengan kelompok mantan karyawan klub yang secara terbuka mengkritik manajemen klub oleh keluarga Glazer. Kesepakatan lama ini masih akan berjalan hingga akhir musim, tetapi itu akan terhenti mulai musim depan. Oke, ini menurutku lebih ke apa ya, kayak ya Sir Alex ini sebagai brand ambassador lah bagi Manchester United. Sebagai wajah dari Manchester United itu ya Sir Alex gitu loh. Kalau kita bicara soal MU, kita pasti tahu Sir Alex itu seperti apa kiprahnya di Manchester United. Ya memang besar sekali hal yang sudah diwariskan di era Sir Alex Ferguson. Maka dari itu bentuk kerjasama ini tidak menjadi masalah bagi keluarga Glazer. Namun untuk saat ini di era Ineos tampaknya itu cukup mengeluarkan biaya yang besar. Oleh karena itu tidak diperpanjang lagi kontraknya untuk musim depan. Dan dari pihak Sir Alex pun menyetujui gitu loh. Karena apa ya, mungkin lebih ini ya, kalau untuk kedutaan itu lebih kayak uang pensiunan gitu loh. Nah ini sini merasa keberatan kalau tiap tahun harus memberikan uang pensiunan kepada Sir Alex. Like kadang belit Powell itu ini sih. Kok apa dipangkas kok. Tapi ya nggak apa-apa sih. Maksudku ini kan sudah satu dekade ya, 11 tahun ya sejak Sir Alex tidak menjadi pelatih di Manchester United, dan selama itu pula Manchester United masih belum bisa kembali seperti di era Sir Alex Ferguson. Pun Sir Alex pernah memberikan beberapa rekomendasi, memberikan masukan, itu pun tidak bekerja dengan maksimal ya, seperti pemilihan David Moyes, lalu Cristiano Ronaldo yang datang lagi ke Manchester United, itu kan tidak lepas dari peran Sir Alex Ferguson gitu loh. Namun tampaknya itu juga tidak bisa berhasil 100%. Dan mungkin ini memang waktunya bagi manajemen untuk memangkas beberapa hal yang memang sudah tidak relevan bagi klub gitu loh. Oke lah, untuk kedutaan ini sudah tidak diperpanjang lagi, tapi kan Sir Alex Ferguson masih bisa datang di Old Trafford, masih bisa melihat pertandingan, lalu masih bisa memberi masukan kepada struktur di internal Manchester United, karena dia tetap menjadi direktur non eksekutif ya di Manchester United. Jadi ini bukan hal yang buruk menurutku, ya memang pemangkasan itu terkadang perlu dilakukan ya. Orang di Indonesia aja kalau udah nggak kerja masih dapat pensiunan kayak PNS itu aja, utang negara malah besar karena menanggung beban pensiunan bagi para PNS itu. Intinya adalah Sir Alex Ferguson masih tetap bisa menghadiri di setiap pertandingan Manchester United, masih bisa memberi masukan, memberi saran, karena dia posisinya saat ini masih tetap menjadi direktur non eksekutif.
Tapi terkait kerjasama terkait kedutaan dengan Manchester United mulai musim depan itu sudah tidak berlanjut. Oke, kita masuk ke berita yang kedua. FA sedang membicarakan dengan perwakilan Thomas Tuchel dan pelatih asal Jerman tersebut berada di posisi terdepan untuk menjadi manajer baru Inggris. Ya, kabarnya bahkan Thomas Tuchel sudah setuju ya untuk menjadi pelatih timnas Inggris, dan ini cukup mengejutkan juga karena awalnya Thomas Tuchel juga sering dikaitkan dengan Manchester United, namun saat ini tampaknya ia lebih sepakat untuk melatih timnas Inggris. Kayaknya timnas Inggris lebih bisa dihandle dibandingkan Manchester United ya, menurut Thomas Tuchel. Ya apa ya, kadang kan kembali lagi ya, tantangan yang akan dihadapi itu tentu menjadi pertimbangan tersendiri gitu loh. Bahkan sekelas Thomas Tuchel pun lebih memilih melatih timnas Inggris dibandingkan Manchester United. Ya selain pertimbangan tekanan, lalu apa saja yang akan didapatkan, batasan-batasannya nanti seperti apa ketika menjadi pelatih, tentu itu akan menjadi persoalan tersendiri. Nah sekarang kalau misalkan beberapa opsi nama yang gencar dirumorkan satu persatu mulai menghilang, nah sekarang gimana? Berarti kan Erik ten Hag tetap stay, Cuk. Gimana nih, Cuk? Kalau Erik ten Hag stay kan ya suka nggak suka harus bisa menerima ya teman-teman ya, dan kita akhirnya harus berharap Erik ten Hag ini bisa kembali membaik gitu loh, membawa anak asuhnya di jalur kemenangan di setiap pertandingan. Sulit ya, nggak apa-apa lah, kita lihat aja nanti di akhir pekan ya. Oke, kita masuk ke berita yang ketiga. Manchester United terbuka untuk membiarkan Antony dipinjamkan pada bulan Januari untuk membantu mengamankan kepindahannya secara permanen musim panas mendatang. Klub akan mendengarkan tawaran sekitar 40 juta pound sterling untuk pemain Brasil tersebut. Ya, setelah harga belinya sekitar hampir 100 juta, sekarang mau dibanderol dengan harga 40 juta pound sterling. Ya turun cukup jauh, tapi hal itu lebih baik daripada tidak laku sama sekali, terutama untuk Antony ini ya, karena pemain ini sudah sulit kalau mau berkembang di Manchester United, tekanannya terlalu besar, sudah terlalu banyak hujatan yang telah ia terima di sosial media, dan itu kurang bagus menurutku, karena ya kembali lagi, kalau performa tidak stabil, tidak ada peningkatan, terlalu banyak gimmick, terlalu banyak drama. Ya, seperti inilah kalau mentalnya tidak kuat gitu loh, ketika menjadi pemain Manchester United. Ya semoga saja nanti di bulan Januari bisa mendapatkan klub ya, untuk dipinjamkan, lalu di akhir musim nanti ada kewajiban untuk membeli secara permanen. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Dua target transfer terkini Manchester United mulai berpikir ulang untuk bergabung dengan klub tersebut setelah melihat tim asuhan Erik ten Hag merosot ke posisi 14 di Premier League dan sang manajer menghadapi ketidakpastian lebih besar atas masa depannya. Ya ini yang kemarin sempat aku bahas ya, ketika performa pemain dan pelatih di Manchester United tidak kunjung membaik, masih naik turun, tidak konsisten dalam meraih kemenangan di setiap pertandingan, ya daya tariknya pasti mulai menurun. Meskipun secara value Manchester United ini termasuk klub besar, tapi kalau untuk saat ini di setiap pertandingan para pemainnya kurang semangat, tidak ada mentalitas pemenang, pelatih pun tidak bisa memberikan instruksi yang jelas, tidak bisa dijalankan oleh para anak asuhnya. Pemain pun kalau mau datang ke MU juga mikir, jancuk aku misalnya nang kene tambah drop, tambah gak tahu menang, kalah terus, tambah stres, depresi, sumpek cuk gendeng aku malah jadi pemain MU. Semending nak klub liya ae. Pasti para pemain yang sedang diincar juga berpikiran seperti itu. Karena ya terlepas soal penghasilan yang mungkin didapatkan bisa lebih tinggi, tapi kalau misalkan setiap minggu kamu harus mengalami tekanan atas kekalahan yang kamu dapatkan, tekanan oleh media, tekanan oleh netizen, wah stres loh. Kon beliau dicelatu, aku mesti gak ketemu langsung delok komenan, jancuk aku delokno maneh, gendeng juk, stres. Dan itu akan
menjadi pertimbangan tersendiri ya bagi para pemain kalau mau datang ke Manchester United. Dan menurutku ini hal yang wajar. Maka dari itu mau nggak mau ya, Erik ten Hag, para pemain, manajer semuanya ini harus benar-benar bekerja keras untuk memperbaiki Manchester United baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi manajemen maupun dari sisi performa di atas lapangan. Karena ini benar-benar sangat penting, semuanya itu akan saling berkaitan gitu loh. Sudah sekitar 10 tahun ya, satu dekade loh Manchester United masih belum stabil secara performa. Apalagi untuk saat ini justru lebih memburuk gitu loh. Secara statistik, secara penampilan di atas lapangan, secara kualitas pemain, bahaya, benar-benar bahaya. Nanti pengaruhnya juga ke daya tarik para fans, para penonton untuk datang menyaksikan pertandingan Manchester United, untuk membeli merchandise Manchester United, pasti juga akan berpengaruh, akan menurun. Dan kalau akan menurun, otomatis pemasukan lebih sedikit, kemampuan Manchester United untuk membeli pemain, untuk merenovasi dan lain sebagainya, itu tentu akan lebih terbatas gitu loh. Sulit. Ini aja kalau nggak bisa finish di 4 besar dan masuk ke Liga Champions juga akan kena denda dari pihak Adidas, pihak sponsor. Itu kan menunjukkan juga kalau Manchester United ya tuntutannya harus bersaing di 4 besar, masuk ke kompetisi tertinggi gitu loh. Buat apa kalau klub memiliki nama besar tapi ya berkutat di papan tengah, terus di klasemen 8, 9, 10, sekarang malah 14. Aduh anjir, sumpah. Soro. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United semakin dekat untuk membuat keputusan mengenai masa depan Old Trafford. Ya kayaknya sih enggak ya, untuk terkait masa depan Old Trafford apakah akan dihancurkan lalu dibangun lagi yang baru, New Old Trafford itu proyek ambisius itu, atau Old Trafford ini akan direnovasi, tampaknya juga enggak akan selesai akhir-akhir ini, nggak akan bisa dipastikan dalam waktu dekat, karena ini benar-benar proyek yang sangat besar, sangat banyak orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut, jadi mungkin tahun depan baru akan dibahas lebih rinci sih ini. Langsung aja kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United masih mempertimbangkan masa depan Erik ten Hag. Kekalahan United oleh Brentford pada hari Sabtu dapat menyebabkan dia dipecat. Ya, kalaupun dipecat, kita juga akhirnya sampai saat ini tidak ada gambaran yang pasti ya siapa yang bisa menggantikan Erik ten Hag untuk posisi pelatih di Manchester United. Justru kalau misalkan tidak ada gambaran ini yang lebih mengkhawatirkan menurutku ya, karena kalau kandidat-kandidat yang sempat diisukan itu kan kayak Thomas Tuchel, kita sudah tahu kualitasnya. Dan dia sekarang sudah setuju untuk melatih timnas Inggris. Lalu nama-nama seperti Zidane yang memiliki manajemen yang bagus gitu, dia juga berpikir ulang untuk datang ke Manchester United. Pelatih-pelatih besar yang bisa menghandle Manchester United ini justru peluangnya semakin kecil gitu loh. Dan kalau kita melihat opsi-opsi pelatih lain seperti Kieran McKenna, Gareth Southgate itu kan juga sudah tidak berambisi untuk menjadi pelatih di Manchester United gitu loh. Otomatis kan opsi-opsi ini kan semakin mengerucut, dan kalau opsinya semakin sedikit, manajemen tentu akan lebih kesulitan gitu loh untuk menentukan siapa yang layak dan pantas untuk menggantikan Erik ten Hag. Kalaupun dipecat, ya mungkin opsi paling realistisnya juga Ruud van Nistelrooy, tapi apakah Ruud van Nistelrooy bisa lebih baik untuk menggantikan Erik ten Hag di musim-musim mendatang? Kayaknya juga belum tentu seperti itu. Nah, ini kan persoalan yang rumit gitu loh. Dan mau nggak mau ya memang kita harus berharap untuk Erik ten Hag bisa kembali membaik ya, bisa menunjukkan performanya ya minimal seperti musim pertamanya lah. Ya oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Kalau misalkan teman-teman ada opini lain terkait berita tersebut, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.